Asli weh, ini kopi viral yang ada di Jakarta sekarang udah buka tahu di Malang. Jadi itu tempat ngopinya kalian bisa cobain sama namanya Tomorrow Coffee. Kalau kalian perhatiin dan gak expect juga gue sebenarnya tuh di Malang tuh mereka punya 8 cabang. Dan gue kesini tentunya pengen nyobain menu series terbarunya mereka. Ada 2 varian termasuk dalam Jolly Choco seriesnya. Ini Jolly Caramel Choco sama Jolly Caramel Choco Frappe. Tesnya sih basicnya dia rasanya coklat. Terusnya dia udah include sama di atasnya dikasih sama saus karamel gitu. Jujur enak ini saus karamelnya. Dan kalau kalian minum varian ini kalian pastiin pokoknya semua udah kecampur aduk rata biar rasa coklatnya tuh ngeblend gitu jadi satu. Terus yang satu lagi si karamel choco ini dia yang punya tesnya tuh nggak terlalu manis, which is itu kesukaan gue banget. Dan pas gue datang ke sini tuh pagi-pagi jadi sembari sarapan itu kane parah. Oh iya, mulai dari tanggal 20 sampai 22 besok mereka tuh grand opening 50 store di 8 kota. Ini bisa kalian capture info menariknya. Terus juga nih kalau kalian pengguna baru aplikasi dari Tomorrow Coffee, kalian tuh bisa dapetin promo yang serba 9.000 ini dan juga voucher 15.000. Terus juga masih ada satu promo lagi, pokoknya kalian wajib cobain deh. Menurut gue sih ini ramen porsinya kayak ugal-ugalan, pas banget dimakannya waktu musim hujan. Asli weh, hari ini kejebak hujan lagi. Gue langsung mutusin buat stop dan juga datang ke Ramen Master yang ada di cabang kota. Tentunya tidak sendiri, gue kejebaknya bareng sama 2 orang temen gue. Awalnya bad mood cuma nggak jadi karena mereka langsung ngasih tahu ada info promo akhir tahun. And Fiesta yang paket berdua sama paket berempat bisa kalian lihat ya. Sama ini ada yang baru dari mereka, kit meal set menunya buat si bocil. Nah ini tuh gue mau cobain paket berdua mereka. Ada chicken karage Black Tokyo, sama yang dimakan Fahrul ada chicken chasu soyu ramen. Nah yang Black Tokyo-nya ini tuh dia punya kuah yang lebih pekat. Tapi tenang aja dari look sama rasa tuh berbanding terbalik. Dia tuh gak terlalu pedes, jadi teh aman. Dan di Ramen Master tuh gue suka banget sama tekstur mie-nya mereka. Nah kalau dilihat yang punya Fahrul yang soyu ramen, dia punya kuahnya juga yang thin ketimbang yang Black Tokyo ataupun yang Safira punya. Ini Volcano Ramen yang dia pesen pun juga yang level 5. Kalau dari deketnya ini kurang lebih kuahnya tuh kayak begini. Dan yang terakhir ini gak boleh lewat ya, di promonya tadi dia tuh udah include sama 2 peach ocha yang bisa kalian dapetin. So iya, jangan lupa cobain juga ya. Asli weh, yuhu, malam ini dibuat happy sekali. Kalian teh tahu Bebek Trisno kan, yang dulu bukannya warung tendaan, sekarang mereka udah punya restonya tahu. Restonya mereka pun punya tempat dia yang luas, ada 2 lantainya juga. Nah ini tuh kesannya kayak jadi tempat makan keluarga banget. Terus nggak cuma tempatnya aja yang baru, mereka pun juga ngeluarin sama menu-menu barunya mereka. Kayak ini nih ada garang asam yang putri teh salfok banget. Tapi nggak cuma ini doang sih, masih ada banyak lagi. Ini emang si makanan berkuah tuh jadi salah satu mood booster bagi kita. Putri makan garang asem, gue tetap makan sama ikoniknya mereka. Ini Bebek Trisnonya dia lembut banget, bahkan tulang aja gampang merotolnya. Yang dia tuh dibakarnya pakai bumbu 4 lapis, pakai bumbu hitam khas Madura, terus makannya pakai sambal bawangnya. Jadi rasa manis, legit, pedes ini nyampur semua jadi satu. Jujur nggak cuma tekstur bebeknya aja sih yang lembut, pas gue cobain garang asemnya juga, ini ya di luar ekspektasi gue banget karena dia punya dagingnya tuh emang seempuk itu. Dan rasa kuahnya ini pun juga nggak terlalu pedes, jadi aman lah. FYI juga nih, sekarang tuh di sini mereka udah punya minuman yang seger-seger banget. Pecinta jus, Thai tea ini juga udah ada. Dan info tambahan lagi, restoran itu bisa delivery order untuk segala macam acara. Atau mau buat acara di sini tuh juga bisa. Tinggal kalian kondisiin weh, kan gampang ya. So iya, selamat mencoba. Asli weh, jajan 100.000 berdua di Lawson. Ini dia makanan apa aja yang bisa kita ambil di sini. Alright, jadi tujuan kita di malam hari ini adalah kita mau main ke Lawson dulu. After gua masih ciprut ngebolang seharian. Nanti kita masuk, let's go. Nah di Malang tuh kan udah Lawson ya, tapi ini baru kali pertamanya gue masuk. Ini roti pertama yang gue ambil, terus si Putri ngambil mango sticky rice sama Sprite. Lawson di sini tidak selengkap yang kayak di Jakarta ya. Terus gue juga ngambil oatmeal sama pengen Valencia rasa keju, tapi tidak ada karena awalnya gue pengen campur pakai bahan ini. Nah terus dia mengambil minuman rasa jambu. Nah karena cacing saya berontak nih, jadi saya ngambil mie, terus ngambil nori juga buat pendampingnya, sama kepikiran ntar mau ditambahin cheese juga. Nah kalau si Putri lebih milih sosis kejunya. Nah di hasil akhirnya total belanjaan kita lebih 4.000. Kok voice over gue ini kebanyakan nah ya. Ya udah, jadi itu dia sembari kita nunggu mie kita dibuat ya. Dan pertama-tama ini adalah eksperimennya si Ciprut. Dia mau campurin si Sprite sama minuman jambu ini, apa ya namanya? Yang dia lebih ke kepo katanya soal rasanya. Sumpah enak. Hah? Ada soda-sodanya. Sumpah. Orang ngopol gitu. Tuh biasanya minuman Putri yang dibuat ini kayak bakal cocok kalau gue habis jogging siang-siang. Ini pas siang-siang terus panas-panas kayak musim sekarang nih ya. Ini cocok banget. Enak, gue akuin ini enak. Nah terus ini dia mie kita udah jadi. Jadi gue minta tolong ke si kakaknya tadi pas waktu dimasak, minta ditambahin keju selesai ada 3 biji. Jadi ntar biar tesnya tuh kayak creamy ngeju gitu loh. Ini tuh udah ketebak dari wanginya aja udah kecium ngeju. Saking gak sabar ya pokoknya mah. Tah, kata tukang telur di SD gua dulu tuh orang sabar itunya besar. Maksudnya pahalanya. Jadi makanya kita harus lebih bersabar dikit. Dengan pertama awal aku berjumpa,
Kenangan pertama awal aku berjumpa. Bercanda ya guys ya, bercanda loh. Oke, fokus, kalem. Yuk kita kembali ke laptop kalau kata Om Parto. Ini minyak gue masih ngakak, cok. Udah lah, pokoknya minyak ngeju abis enak. Terusnya sekarang gue mau gantian buat minum susu yang gue buat tadi. Ya pokoknya maksud gue gitu, gue mau campurin oat milk sama si, aduh kue apa teh ya, lupa gue namanya, kayak sejenis churros, bukan churros. Ya Allah, ngapa jadi gak fokus gini dah. Pokoknya gue campurinnya rasanya B aja. Dan lu inget waktu dia ngambil si Cimori ini, dia ternyata kelupaan bro buat masukin ini. Jadi barulah di part terakhir ini dia baru masukin si mango sticky rice-nya. Dan resep yang ini entah kenapa jauh lebih enak. Rasanya tuh ada buah mangga, jambu, tapi ini kayak bersoda, kayak mocktails gitu loh. Dan yang ini kata Putri minuman gue enak kok. Jadi malam minuman kita kasih label pada gue bisa pada ini bukan bisa pada itu benda sesuatu sih kita bisa dari suka gitu kan. Dan malam bisa mereka bisa suka dalam PT pas telurnya dicangkang itu benar-benar ada dan kesempatan walaupun ya kepitingnya tuh kita sabar dimakan dapat banget zamannya berarti kita manajemen kita seruput itu satu-satu dan cangkangnya ini loh yang bikin kita percaya effort kita kan, jadi kita seruput kuahnya beda karena ada kadang hamil semua daging-dagingnya gitu. Waktu pokoknya semuanya tuh kita makan, kita seruput gitu kan. Jadi walaupun sana tapi minum dulu karena kita haus udah sebanget pokoknya mah diseruput enak pisan sadis cenah rasanya. Oh ini udah selesai, jangan lupa makan bakso. Asli gue di hari ini teh gue lagi pengen diet, jadi makannya dalam satu hari ini kita teh bakal makan tapi teh nggak pakai nasi. Oke, video ini terbentuk karena dari challenge si Ciprut. Coba katanya kamu seharian makan gak pakai nasi bang. Gue sih berani, walaupun ketar-ketir dikit ya gak ngaruh lah wir. Jadi makanan pertama di pagi hari ini udah pesen makanan dan kebetulan makanannya udah sampai. Jadi ini dia untuk makanan pertamanya, kita pesen dimsum. Pastinya ya kalau misalkan di pagi hari itu gue gak pengen makan yang terlalu berat. Jadi makanya gue order dimsum Yei ini. Yang gue pesen tuh adalah paket platternya mereka. Jadi teh isiannya dalam satu pack ini tuh ada macam-macam gitu. Jujur li ini dari awal ngeliatnya gue suka sama packagingnya mereka. Nah yang gue makan ini tuh yang platter hoki. Isiannya tuh ada yang ori, ada yang mentai, sama pangsit goreng mayonya. Ini kalau kalian tanya soal teksturnya dia cukup padat dan juga berdaging. Lalu cocol pakai saus ini juga makin enak. Terus kalau yang goreng mayo tinggal lu kasih mayones aja. Nah jadi tuh sementara ini untuk platter pertama yang gue cobain. Nah di sarapan itu gue coba 2 platter kan. Dan satu platternya lagi ini gue cobain yang cincai. Iya, di platter ini emang ada cekernya. Terus ada dimsum goreng sama ori juga. Cekernya dia punya tuh cukup gede-gede ya guys. Sama dia cukup lembut juga. Kacau sih kalau masalah ceker, gue suka banget lagi. Dan cekernya tadi juga udah dilapisin sama aluminium foil juga gitu loh. Jadi nanti pas dikirim teh bakal aman. Makanya gue suka banget sama packagingnya mereka. Oke nih sarapan udah. Sekarang untuk makan siangnya kita bakal makan dimsum lagi. Ini tuh gue bisa jelasin. Sebenarnya sih cukup bingung gue pengen makan apa di siang hari ini. Karena otak gue ini cuma kayak dimsum doang. Dan si dimsum Yei ini kan punya 4 varian platternya. Nah tadi pagi tuh gue cuma cobain 2 platter doang. Jadi di siang hari ini gue cobain 2 platter sisanya lagi. Nah ini tuh platter cincai. Dia tuh ada namanya dimsum volcano. Bikin gue kaget makan ini karena dia pedes anjay. Jujur yang gue rasain tuh pedesnya kayak dia ngagetin. Tapi nagih. Di sini tuh ada satu platter lagi yang platter cuan. Nah basicnya aja sebenarnya udah enak. Mah boleh lu tambahin kayak dimsum sauce atau enggak chili oilnya. Jadi kayak ngebuat rasa mereka tuh makin kaya. Oh iya, dimsum Yei ini tuh bisa kalian beli di Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood. Jadi ini makan siang udah dan sampai jumpa nanti di makanan malam ya. Di makan malamnya ini gue milih untuk kita makan salad sayur. Ini teh pakai topping chicken teriyaki yang enak dan sayuran mereka pun juga bener-bener fresh semua. Maaf ya, part makan saladnya bentaran doang karena kita nggak bisa lama-lama. Jadi segini dulu edisi kita diet hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton ya. Sampai jumpa lagi. Asli weh, jadi dalam satu hari ini kita bakal cobain makanan-makanan rekomendasi dari teman-teman online kita yang ada di Sidoarjo. So, yang pertama banyak dari kalian yang ngisi Q&A gue nih suruh nyobain bakso Capitung. Nggak nyangka ternyata dia punya banyak macam varian bakso. Yang pertama gue tuh pesen bakso keju yang dia kejunya melted. Saya gue suka banget sama tekstur baksonya. Sama yang satu lagi ini gue juga pesen sama namanya bakso jamur. Ini nggak tahu kayak saking kurangnya kita nambah 2 lagi. Ini pantesan banyak banget dari kalian suruh gue cobain bakso ini. Terus lanjut lagi kita udah sampai di namanya kupang lontong. Ini adalah pertama kalinya kita makan kupang. Ya, untuk tesnya sih gue lumayan masuk sih. Ini sih masih tetap masuk dan enak sih menurut gue. Makanan terakhir pas malamnya, gue nyobain sama namanya ceker lapindo. Pertama ada ceker, bener-bener ceker lapindo namanya. Ini menurut gue pedesnya cukup nggak ngotak ya. Kebetulan nih saya lagi event, jadi saya tidak berani makan ini tuh banyak-banyak. Jadi sebagai gantinya kita pesen varian yang lainnya. Ceker sama mentega manis. Sementara makanan Darjok enak-enak, kayak penasaran sama makanan enak lain yang ada di sini.
Asli weh, akhirnya udah gak penasaran lagi sama tempat ramen kesukaan gua, yang dia tuh kali ini buka cabang baru dan lebih luas. Jadi awalnya sempat kaget waktu kita lewat di Jalan Suhat. Jadi karena logonya yang gede ini buat kita bertanya-tanya, emang dia buka di sini ya? Dan ternyata ini teh bener di cabang barunya selain outlet mereka yang ada di Jalan Buring. Oke, kalau dibandingin sama outlet satunya, konsep desainnya sih masih sama, cuma gak tau kenapa gue ngerasa yang di sini tuh jauh lebih luas dan lebih epic. Karena selain tempatnya yang di indoor tadi, nah mereka tuh punya jembatan yang ada bunga sakuranya ini. Itu kayak ngubungin ke tempat gue yang awalnya gue pijak, ke tempat makannya dia punya konsepnya tuh kayak semi outdoor gitu. Ya jadi poin plusnya di tempat ini tuh jauh lebih luas. Nah tapi untuk harganya dia masih tetap di kalangan mahasiswa. Terus ini tuh juga di-include sama 2 toilet sama musolanya juga. Tempatnya pun juga no gas-able karena dia banyak stop kontaknya. Oke, gue ngeliat outlet baru yang ini tuh cukup puas sih jujur. Sekarang gue mau tunjukin gimana cara kita pesennya. Nah ntar tuh kita tinggal scan aja barcode yang ada di meja. Udah kita pilih, tinggal bawa ke kasir biar di scan sama si kakaknya. Terus udah caranya kayak cuma gitu doang. Gampang kan? Dan ini dia menu yang gue pesen sesuai dengan mood gue. Jadi gak tau kenapa mood gue hari ini kita pengen makan yang dry ramen. Ini namanya Yaki Gyu Ramen. So far selama gue makan di sini ini tuh untuk rasanya dia konsisten. Gue pun kayak sebenarnya udah lama sih gak makan dry ramennya mereka. Tapi senengnya nih setelah gue cobain lagi ini tuh rasanya tetap sama. Jadi kayak happy, enak. Harus juga kayak buat side dish ya gue pesen tori apa ya namanya? Tori balmen tai coy namanya. Nah di atasnya itu tuh dia tuh dikasih kayak telur ikan Indosiar. Nggak dong. Dia punya isian tuh padat ngedaging banget. Nah oh iya tadi gue pesen di kasir gue sedikit rada kaget. Karena di outlet yang ini mereka tuh punya menu es krimnya guys. Nah kata si kakaknya matcha maru yang gue pesen itu jadi best sellernya. Pas juga gue tiap pecinta matcha ini yang bilang matcha kayak rumput ayo bertumbuk sama gue. Bercanda ya sayang. Pokoknya dia enak. Apalagi dia dipakai topping almond sama jelly juga. Terus gue feeling banget ntar kalau misalkan gue punya anak nih ya, gue ajak ke sini terus kita mainnya di tempat bermain anak-anak ini sambil kita nyuapin es krim. So ya overall gue suka tempatnya, dia family friendly. Dan kayak menurut kalian tuh jadi ramen house halal terbesar yang ada di Jawa Timur gak sih? Karena sejauh ini ya tempat ini sih yang paling gue ngerasa dia paling luas. Cemimiu ya. Oh iya buruan kesini juga karena lokasi sendiri ada di Jalan Soekarno-Hatta deket patung pesawat. Oh iya kalau kesini dari tanggal 20 sampai tanggal 22 jangan lupa kalian teh bawa sumpit merah ya. Karena ternyata bisa dapet ramen gratis. Asli weh. Jadi ini dia apa aja yang gue makan dalam satu hari ini. Edisi hari ke 1745 Hijriah event Porprov di Sidoarjo. Yang jadinya tuh ada beberapa makanan yang di Malang tuh yang gue kangen. Salah satunya ini si sushi Ye. Yang pertama gue pengen coba ini yang varian sushi ayam pop. Dan yang terakhir ini tuh Bilis cabe ijo. Dan ini tuh tinggal 1 platter lagi. Ini mau gue kasih ke teman-teman tim gue volley ini aja biar kita juga makan bareng di sini. Udah pagi-pagi makan, terus gue suruh siap-siap juga semuanya karena jam 11 kita mau nyobain bakso Capitung lagi. Gue tuh penasaran banget sama namanya bakso tetelan. Isiannya kayak begini, dalamnya tuh kayak full tetelan, urat. Dan uratnya mereka juga yang gak keras. Jod, di malamnya kita makan di ikan bakar Ciamis. Enggak dong, Cianjur yang bener. Permulaan yang kita makan adalah jus semangka dulu. Terus gue mau ngambil ikan yang ini gak tahu nih, ini dimasak apa. Terus ada cah kangkung dan juga sambelnya. Yaudah, ini gue makan yang kebetulan gue juga lapar banget. Terus habis itu kita juga makan nasi liwet. Saya ditutup pakai jus strawberry. Jadi cukup sekian makanan yang gue makan dalam satu hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Asli wah, jadi ini dia makanan-makanan yang sering banget gue makan waktu gue ngampus dulu. Karena ini udah lama banget gak kesana, jadi siang ini gue pengen nyobain makanan di sana lagi. Dan sampailah di kampus kita di Universitas Negeri Malang. Oke, karena kita udah nyampe di sini, kita langsung pesen nasi ayam gepreknya. Gue ngerasa sambal gepreknya ini jadi makin enak, manis pedes, bawangnya juga berasa. Dan kalian tahu nasi ayam geprek sama es yang gue minum tadi itu harganya cuma 13.000 aja. Kita main ke Jalan Ambarawa ya. Di jalan itu salah satu surganya makanan juga. Gue beberapa kali beli jus juga di sini. Jus strawberry yang gue pesen harganya cuma goceng. Dan ini bakal gue bawa ke tempat selanjutnya. Kalau makanan ini tidak bisa terpisahkan. Kita makan mie yamin. Pas juga di situ tuh jadi satu sama tukang bakso sayur. Nah kalau yang gue makan sekarang kita bakal nyobain collab nih. Enak aja gitu loh. Kayak kita makan baksonya dulu sembari nunggu mie yaminnya datang. Kalau udah nih ya mie yamin yang rasanya teh manis, mie-nya teh enak. Udah ini juga tuh udah nggak ada lawan. Dan sebagai penutupnya dan nggak boleh lupa juga jus strawberry yang kita pesan. Rasanya sih kayak ya udah lah jus strawberry gitu loh. Ya segitu dulu. Oh ya anyway. Komen dong enaknya gue kampus mana lagi buat cobain jajanannya. I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Asli weh, gue penasaran banget sama pancong satu ini dan kabarnya mereka bakal ngasih 300 porsi tahu. Ini seriusan pas banget gue mau latihan, ternyata mereka juga punya cabang barunya di daerah Bunul. Jadi gue pengen cobain pancongnya mereka. Hari ini mood gue lagi kayak berantakan, jadi makanya gue pengen cobain varian manisnya. Tapi ini gue baru inget ternyata mereka juga punya varian asinnya. Oke, ini untuk pertama kali gue cobain pancong yang pakai topping abon. Alright, varian manis yang pertama kita cobain strawberry pakai choco chips. Ini tuh yang gue rasain adalah lumer. Jadi mungkin
mungkin karena pancongnya anget ya, jadi si choco chipnya tuh udah meleleh gitu. Kalau yang ini tuh gue nggak tahu goyang Nora atau gimana ya, karena bisa dibilang ini tuh hal unik. Kita nyobain pancong nih, yang tesnya tuh dia gurih, asin, sama juga ada pedesnya karena tadi si abon ini dikasih topping saus. Dan yang terakhir ya kita tuh pakai yang manis lagi ya. Gue request juga di pancongnya pakai yang setengah mateng. By the way, karena cabang yang ini tuh baru buka di daerah Buno, jadi bakal ada gratis 300 porsi di tanggal 1 dan juga 2 Juli. Oh ya, mereka juga udah bisa dipesan secara online tahu. Ini pancong lumernya enak, kalian bisa cobain juga.